Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Resti Novriana, peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3, angkatan 79 kelompok 2. Saya bekerja sebagai dokter umum di Puskesmas Tapus, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Di sini, saya akan kembali menceritakan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi dengan judul kegiatan yaitu peningkatan kepatuhan berobat pasien hipertensi di wilayah kerja UPT Puskesmas Tapus Kabupaten Lebong. Untuk tahapan kegiatan dalam aktualisasi saya terdapat 6 komponen yaitu sebagai berikut. Kegiatan pertama adalah melakukan persiapan aktualisasi. Sebelum melakukan aktualisasi, saya melakukan konsultasi awal dengan mentor saya selaku Kepala Puskesmas Tapus terkait mengkomunikasikan rencana kegiatan saya untuk memulai habituasi sebagai bentuk dari implementasi manajemen ASN dan Rule of Government. Setelah melakukan konsultasi dengan mentor, saya mencatat dan menindaklanjuti arahan dari mentor dan mulai menyiapkan surat persetujuan mentor, surat permohonan dan lembar konsultasi yang mana langsung ditandatangani oleh mentor saya pada tanggal 18 November 2021. Kegiatan kedua adalah melaksanakan penggunaan kartu kendali berobat atau kaliber pada pasien hipertensi di Poli Umum Puskesmas Tapus. Yang pertama, saya menetapkan isi dan penyusunan kartu kendali berobat atau kaliber. Kemudian, saya melakukan konsultasi dan meminta persetujuan mengenai draft kartu kendali berobat atau kaliber kepada mentor melalui media WhatsApp dan tatap muka langsung. Selanjutnya, saya melakukan sosialisasi mengenai tata cara pengisian kartu kendali berobat atau kaliber pada tenaga kesehatan. Kemudian, terlaksananya penggunaan kaliber pada pasien hipertensi di Puskesmas Tapus, serta meminta tanda tangan kepada pasien sebagai tanda terima kaliber. Adapun tahap akhir kegiatan yaitu melakukan monitoring. Monitoring dilakukan dengan cara mengecek apakah kartu yang dipegang oleh pasien terisi dengan benar dan melihat apakah pasien yang datang ke puskesmas dengan membawa kartu kendali berobat sudah kontrol rutin apa belum ke puskesmas. Kegiatan ketiga adalah membuat dan memasang standing banner di ruang tunggu. Sebelum melakukan kegiatan aktualisasi, saya mencari referensi dan menyusun materi untuk mengisi banner. Kemudian, saya meminta masukan mentor terkait banner dan melakukan konsultasi via WA. Saya berdiskusi dengan mentor tentang desain banner yang telah dibuat. Selanjutnya, saya memasang standing banner di ruang tunggu pasien. Kegiatan ini memperoleh hasil berupa standing banner yang memuat informasi mengenai hipertensi dan dapat dibaca pasien yang sedang menunggu antrian di ruang tunggu Puskesmas Tapus. Kegiatan keempat adalah mengadakan kelas edukasi hipertensi atau KEDASI. Sebelum melakukan kegiatan aktualisasi, saya melakukan rapat koordinasi tim yaitu menyusun tim kelas edukasi hipertensi. Selanjutnya, saya mulai mempersiapkan materi KEDASI dan menyusun materi dalam bentuk PowerPoint. Sebelum memulai KEDASI, saya melakukan pretest terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan melakukan KEDASI, yang mana saya mulai menjelaskan apa itu hipertensi, klasifikasi hipertensi, faktor risiko hipertensi, gejala hipertensi, komplikasi hipertensi, pencegahan hipertensi, dan penata laksanaan diet pasien hipertensi. Kemudian, setelah KEDASI selesai, ditutup dengan melakukan post-test KEDASI. Kegiatan pre dan post-test ini saya lakukan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, saya melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil pretest dan post-test terkait KEDASI. Kemudian saya susun dalam bentuk diagram batang agar mudah menghitung rata-rata nilai yang telah didapatkan. Kegiatan kelima adalah mengadakan kegiatan peduli hipertensi atau pensi di posyandu lansia. Sebelum melaksanakan kegiatan, saya melakukan rapat koordinasi tim terkait pensi. Agar proses peduli hipertensi berjalan dengan baik, selanjutnya saya menyiapkan materi pensi dan saya susun dalam bentuk leaflet. Sebelum melakukan pensi, saya melakukan pretest terlebih dahulu kepada pasien. Kemudian dilanjut dengan melakukan pensi atau peduli hipertensi, yang mana saya mulai menjelaskan apa itu hipertensi, komplikasi hipertensi, faktor risiko hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, komplikasi hipertensi, dan penata laksanaan diet pasien hipertensi. Kemudian, setelah pensi selesai, ditutup dengan melakukan post-test pensi. Kegiatan pre dan post-test ini saya lakukan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian saya melakukan monitoring dan evaluasi yang disusun dalam bentuk table word, diagram batang agar mudah menghitung rata-rata dari nilai yang didapatkan.
Kegiatan keenam yaitu mengevaluasi seluruh kegiatan. Yang pertama, saya mulai membuat hasil evaluasi kegiatan berdasarkan monitoring yang sudah dibikin dalam bentuk kartu kendali berobat, kemudian dalam bentuk diagram batang. Kemudian saya menyampaikan hasil kegiatan aktualisasi kepada mentor. Dan selanjutnya, dari hasil evaluasi yang didapatkan, dapat disimpulkan terjadi peningkatan kepatuhan berobat pasien hipertensi di Puskesmas Tapus berdasarkan dari monitoring kegiatan selama aktualisasi. Dalam kegiatan aktualisasi ini, saya mendapat dukungan penuh dari mentor saya dan teman sejawat. Mari simak video berikut. Saya Luli Susta Elvina SKM, Kepala Puskesmas Tapus. Setelah saya melihat laporan aktualisasi Dr. Resti Nopriana dengan judul tentang peningkatan kepatuhan berobat pasien hipertensi di Puskesmas Tapus. Menurut pengamatan saya dalam 1 bulan ini, Dr. Resti sudah melaksanakan kegiatan baik dan lancar, serta pasien hipertensi yang berobat ke Puskesmas Tapus jadi lebih terkontrol dan terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jamila Alia, teman sejawat dari Dr. Resti di Puskesmas Tapus, Kabupaten Lebong. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan Dr. Resti itu sudah bagus, sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah harus dilakukan untuk pasien hipertensi. Dengan adanya yang langkah-langkah sudah dilakukan, semuanya sudah sesuai, jadi pasien hipertensi kami jadi lebih terkontrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Resi, saya dokter di Puskesmas Tapus. Saya teman sejawat dari Dr. Resti Nopriana. Dengan adanya aktualisasi yang dibuat oleh Dr. Resti, di sini pasien-pasien berobat dengan hipertensi menjadi lebih terkontrol. Kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Resti kepada kami para pasien hipertensi, kami menjadi lebih mengerti akan arti berobat ke puskesmas secara rutin. Dan kami merasa sangat terbantu, begitu juga dengan kawan-kawan yang sama penyakit hipertensi seperti yang saya rasakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan aktualisasi sudah selesai dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Semoga dengan kegiatan ini bisa membuat masyarakat untuk lebih meningkatkan kepatuhan berobat pasien hipertensi di Puskesmas Tapus. Dan semoga video kali ini dapat menginspirasi teman-teman semua dan meningkatkan pelayanan publik, work of government, manajemen ASN dengan baik. Salam sehat dari saya, dan saya siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati.